Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Syahadatan nadakhiruha dakhiratan yawmiddin wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Afdalul anbiya wa sayyidul mursalin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa majid wa 'azzim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wahdi qalbi wa saddid bihi lisani. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah waj'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Awaitu ta'allum wa ta'lim wa tadabur wa tadhkir wa naf'a wa intifa' wal-ifadah wal-istifadah wal-hath ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a al-huda wa dalalata ala al-khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada segenap para alim ulama, segenap tokoh masyarakat, tokoh agama setempat, segenap aparatur negara barangkali berkesempatan hadir bersama-sama kita pada di malam hari ini, wabil khusus kepada segenap jajar pengurus jajaran ketakbiran dari masjid yang sama-sama kita cintai, Masjid Taufik Minallah, dan juga kepada segenap remas, khususnya kepada ashab hadratul sobah, yang mudah-mudahan beliau-beliau dan kita semuanya senantiasa diberi panjang umur oleh Allah dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan taat kepada Allah, patuh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan pengajian kitab Bidayatul Hidayah. Beliau Al-Imam Al-Ghazali yang mudah-mudahan sebagaimana Allah ridhoi beliau, Allah ridhoi kita semuanya. Sebagaimana Allah jadikan ilmu beliau ilmu yang manfaat, barokah lahir batin dunia akhirat, Allah jadikan ilmu kita juga ilmu yang manfaat lahir batin dunia sampai ada di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Radhiyallahu ankum wa qala radhiyallahu ta'ala anhu wa ardhah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi haqqa hamdih wassalatu ala Muhammadin wa rasulih wa abdih wa ala alihi wa sahbihi min ba'dih. Amma ba'd. Setelah beliau Al-Imam Al-Ghazali memulai dalam muqaddimah kitab Bidayatul Hidayah dengan bacaan basmalah, kemudian bacaan hamdalah, dan dilanjutkan dengan sholawat serta salam yang beliau curahkan khususnya kepada junjungan kita baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Beliau juga minta kepada Allah, ya Allah, sampaikanlah salam bukan hanya untuk Rasulullah, tapi juga sampaikanlah salam kepada segenap keluarga Rasulullah dan segenap sahabat-sahabat setia Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hadirin hadirat sekalian rahmati oleh Allah, kita tentunya sama-sama mengaku cinta kepada Allah. Maka ketahuilah tidak akan sempurna cinta kita kepada Allah, tidak akan diterima cinta kita kepada Allah tanpa cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga selanjutnya, tidak akan diterima, tidak akan diakui cinta kita kepada Rasulullah SAW jika kita tidak cinta kepada dua golongan. Yang pertama adalah anak cucu
keturunan Rasulullah SAW yang kita kenal dengan istilah Ahlul Bait. Golongan yang kedua adalah para sahabat Rasulullah SAW. Cinta kepada Rasulullah itu harus cinta sama keluarganya. Ibarat kalau kita cinta sama satu orang tapi nggak cinta sama anak, nggak cinta sama cucu, nggak cinta sama keturunannya, pasti orang itu tidak akan mengakui cinta kita kepadanya. Bisa kita bayangkan bagaimana kalau kita mengaku cinta kepada Rasulullah tapi benci kepada keluarga. Apakah Allah ridho? Apakah Rasulullah ridho? Dan apakah cinta kita kepada beliau akan diakui dan dibalas dengan cinta Rasulullah SAW? Atau jangan-jangan gara-gara bencinya kita kepada Ahlul Bait, pada akhirnya cinta kita tidak lain hanyalah cinta yang bertepuk sebelah tangan. Cinta kita tidak sambung dengan cinta Rasulullah SAW. Cinta kepada Rasulullah juga harus disempurnakan dengan cinta kepada para sahabat. Kenapa? Mereka adalah orang-orang yang banyak berkorban bersama Rasulullah. Mereka adalah orang-orang yang punya kenangan manis bersama Rasulullah. Mereka adalah orang yang banyak berjuang suka duka bersama Rasulullah SAW. Mereka bukan hanya sekedar teman, mereka bukan hanya sekedar kawan, tapi lebih daripada itu, beliau disebut dengan para sahabat, teman karib, suka duka bersama Rasulullah SAW. Betapa terlukanya hati Rasulullah kalau ada di antara kita yang mengaku cinta kepada beliau, tapi benci kepada para sahabat, meragukan keimanan para sahabat, meragukan kesolehan para sahabat. Tentu bisa kita bayangkan betapa tidak terimanya Rasulullah SAW terhadap perasaan yang benci kepada para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Yang memilih para sahabat untuk menjadi sahabat Rasulullah itu bukan Rasulullah. Yang memilih untuk menjadi sahabat Nabi itu adalah Allah. Mengingat begitu besar beban, begitu berat beban dakwah Rasulullah, maka perlu pendukung, perlu supporter. Yang mana supporter itu bukan hanya siap untuk menang, juga siap untuk kalah. Bukan hanya mau menerima keadaan ketika senang, tapi ketika dalam keadaan duka meninggalkan. Beda sama kita, kalau kita yang milih teman kita. Makanya ada istilah salah berteman di antara kita. Kenapa? Karena kita salah memilih. Beda halnya sama Rasul. Mengingat begitu pentingnya status Rasulullah sebagai nabi, sebagai utusan. Mengingat begitu pentingnya fungsi Rasulullah diutus di muka bumi oleh Allah sebagai juru dakwah, maka disinilah Allah sendiri yang memilih siapa orang yang layak menjadi sahabat Nabi, siapa orang yang pantas, yang patut untuk menemani perjuangan Nabi. Bukan Nabi yang milih, Allah yang pilih. Dalam hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Innallaha ikhtara li ashabi." Allah sesungguhnya Allah yang memilih bagiku siapa yang pantas menjadi sahabat-sahabat. Faja'ala li minhum wuzara wa ashab. Ada yang Allah jadikan di antara mereka sebagai pendukung. Ada di antara mereka yang Allah jadikan sebagai sahabat yang bukan hanya sekedar sahabat, tapi sekaligus menjadi menantu, sekaligus menjadi mertua. Sayyidina Abu Bakar Sayyidina Abu Bakar mertua Rasulullah. Sayyidina Umar juga sekaligus mertua Rasulullah. Sayyidina Utsman bin Affan menantu Rasulullah 2 kali. Sayyidina Ali bin Abi Thalib menikah dengan putri tercinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faman sabbahum fa'alaihi la'natullah wal malaikati wan nasi ajmain. Maka barang siapa yang nekat mencaci, memaki, melaknat para sahabat-sahabat Rasulullah, maka sesungguhnya merekalah yang terlaknat. Merekalah yang dikutuk oleh Allah, oleh para malaikat dan seluruh manusia. Orang yang nekat melaknat para sahabat itu bumerang. Itu menjadi bom waktu, menjadi ranjau, gak ada yang menginjak, gak ada yang menyalakan bom waktunya kecuali dirinya sendiri. Rugi besar orang itu
kalau mengkritik tingkah laku para sahabat. Oh, sahabat kan bukan nabi, Beb. Lah yang ngomong apa nabi? Yang ngomong barusan ini apa nabi? Sahabat kan bukan nabi. Iya, yang ngomong ini nabi. Sahabat kan bisa salah, apalagi yang ngomong. Nabi itu memerintahkan kepada kita untuk pintar-pintar pilih teman. Masa Nabi gagal pilih teman? Apalagi Nabi memberikan keterangan kepada kita, bukan aku yang pilih, Allah yang pilih. Sebagaimana kita ini menjadi umat Nabi, bukan kita yang pilih untuk menjadi umat Nabi, Allah yang punya kehendak untuk kita menjadi umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga dengan para sahabat, suka duka setia sama Rasulullah, bahkan banyak dukanya mereka. Ya, betapa cintanya mereka kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai diceritakan ada sahabat namanya Thauban. Thauban ini rumahnya dekat dengan rumah Rasulullah SAW. Setiap hari 5 waktu bersama Rasulullah SAW, berdiri menjadi makmum berjamaah bersama Rasulullah. Berjuang di medan tempur, di medan perang nggak pakai hitungan sudah banyak. Singkat cerita 2-3 hari Thauban ketemu sama Rasulullah. Setelah 3 hari ketemu dengan Rasulullah Thauban ini. Dilihat sama Rasulullah, kok Thauban ini wajahnya pucat, kok agak kurusan, apa sakit mungkin. Akhirnya ditanya, Thauban 2-3 hari nggak ketemu kemana? Kok kurusan, sakit? Enggak ya Rasul, alhamdulillah sehat. Kapan terakhir makan? Namanya sahabat deh. Nggak semuanya orang kaya, bahkan banyak di antara mereka para fuqara wal masakin. Kapan terakhir makan? Alhamdulillah barusan berangkat di rumah juga makan ya Rasul. Terus kok pucet? Terus kok kurusan? Makan sih makan ya Rasul, cuman nggak enak. Tidur sih tidur sehat saya, cuma tidur saya nggak nyenyak ya Rasul. Loh kenapa? 3 hari nggak ketemu sama panjenengan ya Rasul. Mendem kangen di mata panjenengan ya Rasul. Lihat, Thauban setiap hari ketemu Rasulullah. Setiap hari ketemu Rasulullah. Dalah baru 3 hari mendem kangen sampai tidur nggak nyenyak, makan nggak enak. Lah kita ini nggak pernah ketemu Rasulullah, kok tidur nyenyak makan enak. Yang lebih pantas itu Thauban. Untuk tidur nyenyak makan enak. Kenapa? Oh setiap hari, dalah cuma 3 hari tidak ketemu lagi. Yang lebih pantas merasakan apa yang dirasakan sama Thauban itu kita. Makan nggak enak, tidur nggak nyenyak. Kenapa? Di atas dunia nggak pernah kepanggil Rasulullah, di akhirat belum tentu kumpul sama Rasulullah SAW. Ini enggak, kita tidur enak, makan enak. Akhirnya dibilang sama Rasulullah, Thauban kan sudah ketemu nih. Lega ya perasaan kamu? Belum ya Rasul. Dunia ini kan tempat pertemuan juga tempat perpisahan ya Rasul. Akhirat gimana ya Rasul? Belum tentu saya kumpul sama panjenengan. Kalau panjenengan jelas di Jannatil Firdausil A'la, bukan hanya sekedar surga yang paling tinggi ya Rasul. Nah saya lihat, nggak yakin sahabat masuk surga. Bukan karena apa? Tapi karena ketawaduan, kerendahan hati mereka. Bukan karena kurangnya amal mereka, para sahabat, tapi karena kerendahan hati mereka. Saking cintanya sama Rasulullah, sampai takut bisa sama Rasulullah. Walaupun mereka punya bekal untuk bareng sama Rasulullah dunia sampai di akhirat, tapi karena cintanya, oh yo pantes ya. Istilahnya begini, ya Rasul, asal Anda tahu, kalau seandainya saya masuk surga, tapi ada terpisah jarak antara saya dengan Anda ya Rasulullah, itu bukan surga lagi bagi saya, itu adalah neraka. Anda di atas, saya di bawah, itu bukan surga bagi saya Rasul, itu adalah neraka. Ibarat anak kalau pulang ke rumah orang tuanya, pasti yang dicari adalah orang tuanya. Semuanya ada, fasilitas ada, isi garasi mobil mewah, isi lemari, oh pakaian yang mahal-mahal, tapi bukan itu yang dicari oleh anak kapan mudik. Yang dicari adalah orang tuanya. Semuanya ada, orang tua nggak ada, akan menjadi nihil, akan menjadi kosong, akan menjadi hampa segala fasilitas rumah tadi. Sama, yakinilah kapan kita terpisah dengan Rasulullah nanti di akhirat, kapan kita terpisah dengan Rasulullah nanti ada di surga. Yakinilah mulai saat ini kita harus tahu bahwa segala kenikmatan surga menjadi nihil buat kita. Segala kenikmatan akan menjadi hampa nanti di surga kalau ternyata terpaut jarak antara kita dengan Rasulullah
itu bukan lagi surga bagiku ya Rasul, itu neraka. Sebaliknya ya Rasul, itu kalau saya masuk surga. Nah kalau saya masuk neraka ya Rasul, kalau orang masuk surga masih mungkin ketemu sama panjenengan. Nah kalau saya masuk neraka, seandainya ya Rasul di dalam neraka gak ada siksa apapun, gak ada setrika, gak ada malaikat zabaniyah, gak ada api, gak ada jahanam, gak ada gunting, gak ada apa-apa. Siksa penduduk neraka cuma satu, gak mungkin, mustahil, tertutup kemungkinan penduduk neraka untuk ketemu sama panjenengan ya Rasul. Bagiku itu sudah cukup sebagai siksa bagi penghuni neraka. Nah kalau kita kepingin masuk surga, kadang-kadang nggak terpikir dalam benaknya kita untuk bagaimana caranya kita bisa ketemu sama Rasulullah. Yang kita pikirkan emas, perak, istana. Emas perak itu mahal di dunia. Kenapa nggak semua orang punya? Emas perak nanti di surga semua orang punya, jadi barang murahan. Masa kita kepingin masuk surga hanya karena satu yang murah? Saking murahnya emas perak sampai diinjek pakai kaki. Bukan hanya kita, yang lain juga injek emas dan perak. Kita dapat istana, mereka juga dapat istana yang lain. Tapi kapan mereka ketemu sama Rasulullah, kita tidak. Nah, itulah kerugian yang paling menyakitkan, paling besar bagi penduduk surga sekalipun, apalagi penduduk neraka. Waliyadzubillah min dzalik. Bisa kita bayangkan kalau seandainya di neraka itu nggak ada siksa, mungkin kita nggak khawatir masuk neraka. Oh ternyata orang yang masuk neraka itu nggak disiksa, nggak dibakar, nggak disetrika, nggak digunting mulutnya, oh nggak dikuliti, dah. Oh terus apa penghuni neraka adabnya? Nggak mungkin ketemu Rasulullah. Mungkin kita nggak terlalu takut sama neraka, nggak segera wedi mlebu neraka. Kenapa? Adalah cuman nggak ketemu Rasulullah. Awak sih utuh, gak kelaran, buat orang seperti Tauban itu adalah cukup sebagai siksa. Itu sahabat, hadirin hadirat, itu sahabat. Lalu jangan pernah kita meremehkan keimanan mereka. Jangan pernah kita meremehkan kedekatan emosional antara mereka dengan Rasulullah SAW. Mereka adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah untuk dicintai sama Rasulullah, untuk membantu perjuangan Rasulullah SAW. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq adalah mertua Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pernah sekali waktu Rasulullah kedatangan Jibril. Rasulullah penasaran sama kemuliaannya Umar bin Khattab. Jibril, ceritakan kepada aku bagaimana kemuliaannya Umar bin Khattab. Waduh ya Rasul, kata Jibril, kalau aku harus menceritakan kemuliaannya Umar, habis umurku sebagaimana umurnya Nuh dakwah kepada kaumnya 950 tahun. Kalau seandainya kayu di atas dunia, di muka bumi ini menjadi penanya, air laut menjadi tintanya, habis 950 tahun, habis kayunya, habis air lautnya, belum habis kemuliaan Umar bin Khattab. Terus kalau kemuliaannya Abu Bakar bagaimana? Waduh, itu tadi baru Umar ya Rasul. Kalau Abu Bakar, Umar itu baru secuil daripada sekian banyak kemuliaan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sehingga ketika beliau hijrah, yang dipilih sahabat satu-satunya menjadi teman ada di dalam gua hanya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, dan Allah abadikan cerita itu ada di dalam Al-Quran. Hanya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Pernah sekali waktu Rasulullah SAW punya masalah sama Siti Aisyah sebagai istri. Siti Aisyah ada masalah sama Rasulullah, namanya rumah tangga. Kalau Rasulullah itu hidupnya lepam, kita nggak bisa berkiblat dalam urusan rumah tangga kepada Rasulullah. Kenapa? Oh Rasulullah nggak punya masalah, enak tau. Jadi kalau kita punya masalah, kita nggak bisa berkiblat sama Rasulullah. Enggak, makanya Allah takdirkan dalam rumah tangga Rasulullah ada masalah. Kenapa? Kalau kita punya masalah, kiblatnya tetap Rasulullah SAW. Singkat cerita, datang Sayyidina Abu Bakar sebagai penengah. Duduk beliau bertiga, Rasulullah, Sayyidina Abu Bakar, Siti Aisyah. Siti Aisyah ini putri Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar ini mertua Rasulullah SAW. Rasulullah bilang kepada Siti Aisyah, Aisyah, ini ayah kita sudah datang, Sayyidina Abu Bakar. Siapa yang mau ngomong duluan? Siapa yang mau cerita duluan? Kamu atau aku dulu? Maka Siti Aisyah bilang, engkau dulu ya Rasulullah, tapi jangan bohong ya kalau cerita sama ayah.
Itu spontan dikampleng Siti Aisyah sama Sayyidina Abu Bakar. Ngomong apa? Kamu berani ngomong seperti itu sama Rasulullah? Anda dulu ya Rasul, tapi ojo goro ya. Apa? Ojo goro. Langsung dikampleng sama Sayyidina Abu Bakar. Langsung ditengahi. Yang tadinya penengahnya adalah Sayyidina Abu Bakar, malah berbalik. Jadi penengahnya adalah Rasulullah. Si Abu Bakar, aku panggil kamu bukan untuk ini. Lihat. Karena begitu cintanya sama Rasulullah, lali lek ngampleng anaknya. Putrinya Sayyidina Aisyah, putri yang berbakti kepada Sayyidina Abu Bakar orang tuanya. Tapi kalau sudah berhadapan dengan Rasulullah, lali di anaknya. Kampleng masih wedok. An-Nabi aula bil mu'minina min anfusihim. Karena itu dalam Al-Quran Allah berfirman, Nabi itu nomor 1 bagi seorang mukmin dibandingkan dengan diri mereka sendiri. Mau dibandingkan orang tua kita, Nabi nomor 1. Mau dibandingkan dengan anaknya kita, Nabi nomor 1. Mau dibandingkan dengan pasangan hidup kita, Nabi nomor 1. Gak ada setelah Allah kecuali Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Gak ada Nabi, Allah, kemudian orang tua, misalnya baru Nabi. Gak ada. Setelah Allah, Rasulullah. Anta ba'dallahi mu'tamadi. Al-Imam Al-Haddad mengatakan apa? Engkau ya Rasul setelah Allah adalah sandaran, tempat curhatku setelah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan setelah Allah adalah orang tua, pasangan, suami, istri, anak. Ya. Pernah Siti Aisyah itu mimpi. Ketika mimpi melihat ada 3 bulan jatuh masuk ke dalam rumah Siti Aisyah saat itu. Cerita Siti Aisyah kepada Sayyidina Abu Bakar, ayah, saya mimpi semalam. Ketika itu dalam mimpi saya seperti kejatuhan 3 macam bulan sekaligus ada di rumah saya. Apa ya takwilnya? Apa ya tafsir mimpi saya itu? Oh, kalau seperti itu berarti akan dimakamkan di tempat kamu, di rumah kamu 3 manusia yang mulia. Saat itu Sayyidina Abu Bakar bingung siapa ya? Apakah para sahabat yang dimakamkan di rumah Aisyah putrinya? Singkat cerita, Rasulullah wafat dimakamkan di rumah Siti Aisyah. Ini ranjang Rasulullah, ini rumahnya Siti Aisyah. Ranjang ini dipindah, dimakamkan persis di bawahnya. Itu adalah makam Rasulullah SAW. Nah, kita ziarahi setiap tahun itu, yang kita ziarahi insya Allah setiap tahun itu adalah rumah Siti Aisyah radhiyallahu anha. Ketika dimakamkan Rasulullah, Aisyah, kalau kamu ingat beberapa tahun yang lalu mimpi 3 bulan jatuh di dalam rumah kamu, ini adalah bulan yang pertama dan yang paling baik di antara mereka. Nggak tahu kalau ternyata bulan kedua adalah dirinya sendiri, Sayyidina Abu Bakar Siddiq, dan bulan ketiga adalah Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu wa radhiyallahu. Ketika akan dimakamkan Sayyidina Abu Bakar Siddiq, diketok pintu Rasulullah SAW. Makam Rasulullah dari dulu sudah ada pintunya. Diketok sama beberapa sahabat ketika akan memakamkan Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Itu pintu terbuka dengan sendirinya. Terbuka dengan sendirinya sambil ada suara tanpa wujud yang mengatakan adkhilu al-habib ilal habib. Masukkan dan perjumpakan, masukkan dan pertemukan seorang kasih dengan kasih yang lain. Siapa? Sayyidina Abu Bakar dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak menutup kemungkinan itu adalah suara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Lihat. Sayyidina Umar bin Khattab juga begitu. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu adalah manusia luar biasa. Ketika sebelum masuk Islamnya Sayyidina Umar, perjuangan Nabi berat. Masih sembunyi-sembunyi. Tapi begitu masuk Islam Sayyidina Umar bin Khattab dengan menghulus pedangnya di depan Ka'bah mengatakan, mulai sekarang siapa yang berani ngutik Muhammad berarti siap istrinya jadi janda, berarti siap anaknya jadi yatim. Langsung mumbul saat Islam, langsung mumbul spontan, kontan langsung saja. Dakwah Rasulullah nggak pakai lagi sembunyi-sembunyi. Sholat yang dilakukan oleh Rasulullah nggak pakai lagi yang namanya sembunyi-sembunyi, terang-terangan semua. Dakwahnya, sholatnya, syiarnya, semuanya terang-terang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Sayyidina Umar bin Khattab sekalipun menjadi mertua Rasulullah, karena putrinya yang namanya Hafsah radhiyallahu anha dinikah oleh Rasulullah.
itu banyak nangis. Sampai diriwayatkan Sayyidina Umar bin Khattab itu karena seringnya nangis sampai menghitam pipinya. Ada garis kanan dan kiri seperti sandal jepit. Kata ulama seperti sandal jepit. Jadi nangis karena banyak nangis. Ditanya, Umar, kenapa kamu banyak nangis? Kan kamu ini adalah sahabat yang termasuk di antara 10 al-mubasysyirin bil jannah. 10 sahabat yang mendapatkan kabar masuk surga. Dijamin berarti kok pakai nangis segala ini gimana? Wah, itu kan biasanya ada syarat dan ketentuan ya. Seperti kita kalau dapat hadiah saya kasih gimana? Wah, sekali goro ya. Kepingin cuman kayaknya penipuan. Ibaratnya begitu. Umar, kamu masuk surga. Ketika dikasih tahu sama Nabi, para sahabat Umar ya kepingin, sampai nggak pengen masuk surga, cuman kok ya pantas ya bu. Jadi karena beliau ragu, bukan ragu terhadap kalamnya Nabi, tapi saking kepinginnya sampai beliau khawatir tidak termasuk di antara mereka 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Beliau melengkapi, menggenapi, menyempurnakan daripada apa yang beliau alami dengan apa? Banyak nangis kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai beliau mengatakan, kalau seandainya ada panggilan nanti di surga, ada panggilan nanti di akhirat, semua orang masuk surga kecuali cuma satu masuk neraka. Aku memohon kepada Allah, ya Allah jangan jadikan satu orang itu adalah aku. Coba bayangkan kalau kita semua orang masuk surga, cuma satu orang tetap masuk neraka, kira-kira masih sholat? Kira-kira hadir pengajian gitu? Walan rokok ya, si melbuang si jelas gitu aku lah. Ngomong ya, kes lebih parah di mana? Si ngomongin wakal yang lebih budi, yang lebih parah maksiatnya. Oh, selamat menuju surga, dan terus gak usah sholat. Hilang rasa takutnya kita. Saya bilang Pak, ya hilang rasa takut. Ya Allah, jangan aku yang satu. Ya Allah, mertua Rasulullah. Semua masuk surga, cuma satu orang tak masuk surga. Ya Allah, yang satu jangan aku ya. Sebaliknya, seandainya terdengar satu panggilan nanti di akhirat semua masuk neraka, kecuali cuma satu orang tok masuk surga. Jadi Umar bilang apa? Ya Allah yang satu itu aku ya. Gak kehilangan harapan. Coba kalau kita semua orang masuk neraka, satu orang tok masuk surga, apa masih berharap kita kepada Allah? Percuma lagi mau sholat. Yang surga sama berdiri di kayak wong siji tok, jelas itu aku dah. Gak usah sholat, percuma mabuk rokok. Kan begitu kita. Kehilangan harapan kita, kehilangan takut, kehilangan harapan. Setidaknya Umar nggak kehilangan takut, nggak kehilangan harapan kepada Rasul, kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Beliau Sayyidina Umar ini ketika menjadi khalifah nggak pernah tidur. Tidurnya beliau itu ketiduran. Sayyidina Umar bin Khattab. Sampai pernah sekali waktu ada di antara pegawainya di kantor bilang, wahai Umar, wahai khalifah, sempatkan waktu untuk istirahat buat anda. Nggak bisa. Loh kok nggak bisa gimana? Namanya orang butuh istirahat. Kalau nggak siang istirahat, ya malam istirahat, nggak bisa. Loh kenapa kok nggak bisa? Kalau siang saya tidur, berarti saya sudah zalim kepada rakyat. Kalau malam saya tidur, saya zalim sama Allah. Kapan waktu saya untuk bermesraan dengan Allah? Ya, nggak pernah tidur, tidurnya beliau tiduran. Pernah sekali waktu terakhir ya, karena masih ada Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali panjang nanti, insya Allah ketemu lagi. Sayyidina Umar ini ketika ikut mengiringi jenazah Ibrahim putra Rasulullah SAW. Ibrahim meninggal masih kecil, dimakamkan oleh Rasulullah SAW. Ketika setelah dimakamkan ditalqin. Nih dalilnya talqin. Ibrahim itu meninggal ditalqin oleh Rasulullah SAW. Ibrahim anakku, Ibrahim putraku, idza jaa ilaika al-malaka, jika datang kepada kamu dua malaikat Munkar dan Nakir, kemudian tanya kepadamu siapa Tuhanmu, bilang Allahu Rabbi, Allah Tuhanku. Yang mantap kalau jawab. Ibrahim kalau datang Munkar dan Nakir tanya kepadamu siapa nabimu, bilang nabiku ayahku. Rasulullah ayahku. Apa imammu? Al-Quran adalah imammu. Belum selesai mentalkin Rasulullah, di belakang dengar Rasulullah mendengar ada satu laki-laki menangis sesungguhan, menangis yang ditahan sampai nggak kuat keluar suara. Jadi saking nggak kuatnya nahan nangis sampai keluar suara. Rasulullah melihat siapa? Oh ternyata Umar. Selesai talqin, selesai prosesi
pemakaman, tanya, Umar, kenapa kok kamu nangis? Sampai aku yang di depan jauh dengar suaranya kamu. Kenapa kamu nangis? Ya Rasul, Ibrahim mati belum balik. Nggak ada catatan dosa bagi dirinya. Ya Rasul, yang menalkin Ibrahim manusia semulia engkau ya Rasul. Padahal dia nggak butuh talqin. Kalau mau ditalqin engkau yang menalkin ya Rasul. Umar gimana ya Rasul? Umar, jangan-jangan malaikat yang di sebelah kiri lebih sibuk nyatat amal buruknya daripada malaikat sebelah kanan nyatat amal baikku ya Rasul. Kalau saya mati belum tentu Anda yang menalkin ya Rasul. Saya lebih butuh ditalkin oleh manusia sekelas Anda ya Rasul daripada putra Ibrahim. Tapi aku tak yakin kalau aku meninggal nanti aku masih mendapat kesempatan untuk engkau yang menalkin aku ya Rasulullah. Kemudian dapat turun ayat, lihat ya. Sayyidina Umar sambat kepada Rasulullah yang jawab Allah Subhanahu wa taala. Yutsabbitullahu alladziina aamanu bil qawli tsabit. Allah akan meneguhkan jawaban ucapan bagi orang yang betul-betul iman kepada Allah, iman kepada Rasulullah SAW. Dari jawaban itu menjadi lega perasaan. Sayyidina Umar, oh alhamdulillah, berarti nanti ketika aku dikubur, ketika datang malaikat Munkar dan Nakir, tanya ini, tanya itu, Allah teguhkan, Allah kuatkan lisanku untuk menjawab mereka, menjawab pertanyaan-pertanyaan Munkar dan Nakir. Ya. Itu hadirin hadirat sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ayo kita sama-sama mencintai orang-orang dicintai oleh Allah, orang-orang yang dicintai oleh Rasulullah. Mereka para sahabat adalah orang-orang yang setia, mereka para sahabat adalah kekasih-kekasih Allah, kekasih-kekasih Rasulullah SAW. Tidak ada yang masuk surga setelah para nabi kecuali ada para sahabat di belakang mereka. Lantas di mana posisi kita saat itu? Maka dengan harapan cinta kita kepada Rasulullah, cinta kita kepada para sahabat, itu menempatkan posisi kita saat itu setelah para anbiya, setelah para sahabat adalah kita, rombongan ketiga untuk masuk ke dalam surga bersama beliau-beliau insyaallah. Amin Allahumma amin. Amin ya rabbal alamin. Ini hadirin hadirat sekalian mati Allah, beberapa sejarah biografi daripada para sahabat yang kita kenal sebagai Khulafaur Rasyidin. Masih ada Sayyidina Umar, Sayyidina Ali dan banyak yang lain insyaallah. Di kesempatan yang lain akan kita bahas lebih panjang angkat kemuliaan para sahabat yang lain. Mudah-mudahan kita dipanjangkan umurnya oleh Allah dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan taat kepada Allah, patuh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil nabiyyin wal mursalin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil nabiyyin wal mursalin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin. Wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. Wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin hatta tarithal arda man 'alayha wa anta khairul warithin. Wa shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa laqad ashartu li na'ti man awsafu tuhyil quluba tuhayyijul asyana. Wallahu qad athna 'alayhi faman yusabil birru minna aw yakunu thanana. Lakin hubban bisarairi qad'a bimadihi safati rabbina wa hadana. Wa idin tazajna bil mawaddati hahuna narfa'u aidi faqrina wa rajana. Lil wahidil ahadil aliyyi ilahina mutawassilina biman ilaihi da'ana. Mukhtarihi wa habibihi wa safiyyihi sayyidil wujudi bihil ilahu abana. Ya Rabbana ya Rabbana ya Rabbana bil Mustafa qbalna ajib da'wana. Anta lana ya dhukhrana fi hadhihi dunya wa fi ukhrana. Aslih lana al-ahwala waghfir dhanbana wa la tu'akhidh rabbi in akhtana. Wasluk binas binah jibahal Mustafa thabit ala qadamil habibi khutana. Arina bi fadli minka tal'at ahmadin fi bahjatin ainur ridha tal'ana. Warbud bihi fi kulli halin hablana wa ibala man wadda wa man walana. Wal muhsinina
دعاءنا ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا والحاضرين وسائر في جمعنا نحن بين يديك أنت ترانا ولقد رجوناك فحقق سؤلنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا وانشر بنا سنة طه في بقاع الأرض واجمع كل من عادانا وانظر إلينا واسقنا كأس الهنا واشف وعاف عاجلا مرضانا واقض لنا الحاجات واحسن ختمنا عند الممات وأصلح عنه ركبانا يا رب واجمعنا وعذابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا رب واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا رب واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا للمصطفى صل عليه وآله ما حققت ريح الصفاء مصانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ويا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما ويا أيها المشتاقون إلى رؤيا جماله صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك يا من أرسلك الله رحمة للعالمين ورضي الله تعالى عن أصحاب الرسول أجمعين آمين بسر أسرار الفاتحة. بحق الفاتحة بسر الفاتحة بحق من أنزلت عليه الفاتحة تفتح لنا بكل خير وتجعلنا من أهل الخير وتعاملنا معاملتك لأهل الخير يا ولي كل خير ودافع كل كسر وضر اللهم يا من أوفق أهل الخير للخير وأعنهم عليه ووفقنا للخير إن عليه برحمتك يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. سر الفاتحة.